akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu di subtema 2, tema H, pembelajaran 1 dan 2. Sekarang buka bukunya, halaman 39. Di sini kita akan menjelaskan tokoh-tokoh dalam cerita rakyat ya. Nah, perlu diketahui apa itu cerita rakyat. Cerita rakyat itu adalah cerita yang berkembang di setiap daerah dan menceritakan asal-usul atau legenda yang terjadi di suatu daerah. Nah, jadi di setiap daerah itu pasti mempunyai cerita ya, pasti yang mempunyai cerita yang aneh ya. Nah, bisa disebut dengan cerita rakyat ya. Nah, lalu ciri-ciri dari cerita rakyat itu ya adalah yang pertama, ceritanya disampaikan secara lisan ya. Ceritanya disampaikan secara lisan. Lalu disampaikan secara turun-menurun ya. Nah, namanya cerita rakyat ya, pastinya banyak orang mengetahuinya. Misalkan contohnya di Sumatera Barat itu cerita Malin Kundang, di mana itu identik dengan anak durhaka terhadap orang tua. Lagi kecil susah payah sama orang tua, sedangkan sudah besar, sudah sukses, sudah jaya dia melupakan orang tuanya. Nah, cerita Malin Kundang tersebut pastinya orang mengetahui ya secara turun-menurun, walaupun ya teacher sudah menuju dewasa, sedangkan kalian itu masih anak-anak SD. Nah, teacher tahu, kalian pun tahu. Kenapa? Karena cerita tersebut turun-menurun, pastinya diceritakan dari seperti teacher menceritakan ke kalian. Misalkan kalian tahu cerita Malin Kundang tersebut dari orang tua, dari kakak, dari bibi misalkan ya, seperti itu, makanya disampaikan secara turun-menurun ya. Lalu tidak diketahui siapa pertama kali membuatnya. Nah, kita tidak tahu siapa yang membuat cerita tersebut ya. Nah, lalu kalian nilai-nilai luhur ya dan bersifat tradisional ya. Nah, cerita itu bersifat tradisional. Nah, di sini contohnya yang berhubungan dengan cerita Malin Kundang ini bersumber dari Provinsi Sumatera Barat. Nah, seperti jam gadang dan jembatan akad ini ya, ini merupakan letak-letak ya daerah yang terletak di Sumatera Barat ya, Kota Padang ya. Nah, di Kota Padang ini ya, di Sumatera Barat ini itu cerita rakyat yang terkenal ya, dan semua orang hampir rata-rata mengetahui cerita tersebut, yaitu cerita Malin Kundang. Nah, ini cerita ini ya pernah disiarkan di televisi ya, disiarkan di televisi, dijadikan film ya, sehingga kita bisa mengetahui oh ceritanya seperti ini ya. Nah, di cerita Malin Kundang ini ya, ini menceritakan kalau teacher pernah nonton filmnya secara langsung di televisi ya, di televisi bukan di bioskop. Nah, ini menceritakan tentang ya, ini anaknya, si anak dan si ibu itu hidup antara anak dan ibu tinggallah di suatu desa ya. Nah, anak ini dari kecil ya, dari sebelum bekerja ya, dari masih sendirian, belum menikah ya, itu tinggal sama orang tuanya, sama ibunya ya. Hidupnya itu hidup orang biasa ya, orang tidak mampu. Nah, si Malin ini orangnya tidak mampu. Nah, tiba-tiba dia merantau ke kota. Nah, merantau ke kota ya, nasibnya berubah karena dia menikah sama orang yang kaya raya, sama calon istrinya itu kaya raya. Nah, setelah kaya raya ya, lalu ketemu ibunya ya, pura-pura tidak tahu ya, mungkin karena ibunya tadi miskin ya, dekil mungkin ya, terus tinggal di desa. Sedangkan si Malin ini mengaku kalau teacher pernah nonton yang mengaku dia sebatang kara ya, sebatang kara. Nah, jadi sebenarnya calon istri si Malin ini, kalau si Malin terus terang ini
ibunya yang sebatang kara tadi, yang miskin, yang dekil, yang mungkin yang tinggal di desa, mungkin malu karena keluarganya seperti itu, malunya malu, makanya tidak mengakui ibu kandungnya. Ya, hati ibu kandung itu sangat sedih, Nak, sangat sedih ketika anaknya tidak mengakui dirinya. Ya ibu si Malin ini tidak mengharapkan apa-apa, tidak mengharapkan harta Malin, tidak mengharapkan misalkan mau meminta apa sesuatu dari Malin. Cuman ibu ini ingin hanya Malin itu ingat sama si ibu kandungnya itu saja. Ya, mungkin lama kelamaan si Malinnya masih bersikeras, sifatnya keras, tidak mau mengakui ibunya, terus lalu menyakiti hati ibunya dan tidak mengakui, mengata-ngatai ibunya. Akhirnya terucaplah perkataan ibu yang tidak diinginkan, yaitu berubah menjadi batu, karena ibu tadi sudah kekesalan itu, Nak, ya, sudah kekesalan, sudah kecewa, mungkin sudah bercampur aduk ya. Nah, jadi terucap, ya, entah sengaja itu, entah tidak sengaja, mungkin karena kesal tadi mengutuk anaknya jadi batu, maka Malin tersebut berubah jadi batu. Nah, itulah cerita Malin Kundang, ya. Nah, ini boleh kalian baca, ya, kalian baca di rumah, ya. Ini teks tentang Malin Kundang, ya. Kalau teacher ya dari dulu ya, teacher pernah membaca sudah, terus nonton pernah ditayangkan di televisi ya tentang cerita Malin Kundang itu juga sudah. Jadi teacher menceritakan sekarang kepada kalian ini itu berdasarkan teacher mengalami nonton langsung di televisi, ya. Nah, ini teksnya boleh kalian baca sendiri-sendiri di rumah, ya. Oke, selanjutnya, Nak, ke halaman 41, ya. Kita di sini belajar tentang mata pelajaran IPA menjelaskan hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Nah, antara gaya itu dan gerak itu mempunyai hubungan. Kenapa? Gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Itu gaya, tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Nah, sedangkan gerak itu gerak perpindahan yang disebabkan oleh gaya. Jadi tanpa gaya itu tidak ada gerak, tidak bisa bergerak, ya, kalau tidak ada gaya, ya. Nah, contohnya di sini kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan. Nah, ini merupakan salah satu contoh ada kaitannya hubungan antara gaya dan gerak, ya. Nah, gaya ini memakai mesin, kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan ini. Nah, boleh kalian lihat sendiri, ya, di gambar A dan di gambar B. Nah, di gambar B ini tampak seorang pekerja memindahkan barang dengan menggunakan forklift. Alat tersebut bekerja dengan memanfaatkan gaya. Nah, ini hubungannya, Nak, ya, gaya dengan gerak. Lalu, Nak, contoh lain, ya, misalkan ya gaya itu tadi kan tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Nah, apa itu gaya tarik? Kalau contoh gaya tarik ini tadi lokomotif kereta menarik gerbong, ya, bisa juga tuh. Terus lalu sapi yang menarik pedati. Nah, itu gaya tarik, sapi yang menarik pedati. Dan orang yang mengambil air di timba. Nah, itu gaya tarik, nah, namanya, ya, orang yang mengambil air di timba. Sedangkan gaya dorong, ya, orang yang mendorong mobil pada saat mobil itu mogok. Nah, itu kan didorong. Beda dengan ditarik. Kalau tarik seperti ini tapi menggunakan gaya. Nah, dorong, ya, itu mendorong, ya. Lalu orang yang mendorong meja itu disebut dengan gaya dorong, ya. Oke, selanjutnya, ya, ke pembelajaran 2, menjelaskan tokoh-tokoh cerita dalam rakyat. Nah, ini sudah kita jelaskan, ya, apa itu cerita rakyat besertakan ciri-cirinya. Kalau di pembelajaran 1 yang kita jelaskan tadi itu tentang cerita Malin Kundang yang
bisa menangis ya. Nah, batu menangis ini juga cerita rakyat ya, termasuk dari cerita rakyat. Nah, bisa kalian baca lagi nak ya, baca lagi di rumah. Nah, kalian kan kalau sudah membuat tugas, tidak ada kerjaan, nah tinggal kalian buka aja buku tematiknya, banyak cerita-cerita yang unik ya, cerita rakyat. Nah, kita di Sumatera Selatan ini juga mempunyai cerita. Kalau nggak salah teacher pernah dengar cerita itu sepasang anak laki-laki dan sepasang orang berpasangan ya, orang berpasangan tidak direstui orang tua atau gimana ya, terus sama-sama nyemplung ke Sungai Musi ya, bunuh diri. Nah, itu pernah teacher dengar cerita. Nah, itu cerita kita dari Provinsi Sumatera Selatan ya. Nah, makanya nikah gagal, terus dia bersepakat daripada tidak dinikahi ya, makanya dua sejoli ini bunuh diri sama-sama di Sungai Musi. Teacher pernah itu, entah apa judulnya ya, pokoknya teacher pernah dengar seperti itu cerita yang dari Palembang ya. Oke, selanjutnya mempraktikkan gerak tari kreasi daerah. Nah, di sini berhubung kita masa pandemi, masih masa pandemi ya. Terus biasanya kalau kita sekolahnya normal itu ada teacher praktik menari per kelompok ya. Nah, ini berhubung kita ya jangankan mempraktikkan, kita di rumah aja masing-masing ya. Nah, jadi untuk pelajaran mempraktikkan gerak tari kreasi daerah boleh kalian baca di lessonnya, kita tidak mempraktekkannya ya. Nah, ini ya. Ini ada tari Wuri dari Sumbawa, tari Manuk Rawa dari Bali ya. Ini tari cara berkelompok semua karena lebih dari satu orang ya. Oke, selanjutnya buka buku halaman 48. Nah, di sini menjelaskan hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Nah, ini sudah materinya sudah teacher jelaskan tadi ya. Sudah teacher jelaskan tadi apa itu gaya dan apa itu gerak itu. Antara gaya dan gerak itu mempunyai hubungan. Nah, ini nak di sini ada pengaruh gaya terhadap benda. Nah, pengaruh gaya terhadap benda itu ada 5 ya. Yang pertama, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Lalu gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Lalu gaya menyebabkan benda berubah arah. Dan gaya menyebabkan benda bergerak lebih cepat seperti contohnya mobil tergelincir di tanjakan. Itu kan misalkan kita matikan mesinnya, jangan mobil, sepeda saja. Kalau kita tidak menggayunya, tanpa kita gayuh, kalau kita di tanjakan itu akan tergelincir bersendirinya ya. Lalu gaya mengubah bentuk benda ya. Nah, oke. Mungkin cukup sampai di sini dulu penjelasan teacher mengenai pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Semoga apa yang teacher sampaikan bisa bermanfaat. Selamat pagi.